sekarang saya berada di lift untuk mengambil air wudhu di Masjid Nabawi ya. Keadaannya seperti ini. Jadi lift ini ke bawah tanah ya. Di sebelah kanan itu ini ruang bawah tanah. Jadi jangan sampai keluar ke daerah sini ya, karena ini parkiran mobil ya. Ini parkiran mobil. Ini di bawah tanah ya. Jadi di area bawah tanah itu ada parkiran mobil dan toilet ablution untuk mengambil air wudhu seperti ini ya. Masya Allah, antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kang Survivor. Sekarang saya berada di lift untuk mengambil air wudhu di Masjid Nabawi ya. Keadaannya seperti ini. Jadi lift ini ke bawah tanah ya. Ini tempat pengambilan wudhu di Masjid Nabawi seperti ini. Jadi jangan salah masuk ya. Kalau di sebelah kanan itu ini ruang bawah tanah. Jadi jangan sampai keluar ke daerah sini ya, karena ini parkiran mobil ya. Ini parkiran mobil. Ini di bawah tanah ya. Jadi di area bawah tanah itu ada parkiran mobil dan toilet ablution untuk mengambil air wudhu seperti ini ya. Ini dia tempat pengambilan air wudhu di Masjid Nabawi ya. Ini di bawah, paling bawah ya, lantai paling bawah itu pakai lift kalau mau turun. Namun di sini terdapat parkiran mobil ya. Jadi jangan salah jangan salah tempat. Di sana pakai tangga yang jalan kaki, kalau di sini tangga yang pakai eskalator. Jadi tinggi sekali ya. Jadi tempat ini itu tempat yang paling rawan buat seseorang jika datang kawan ya. Kalau datang dengan kawan, nunggu di lift atau di luar, temannya kadang kita berpisah ya. Sering berpisah di tempat seperti ini, karena kalau tempat pengambilan air wudhu lagi penuh, full, kita tidak bisa membedakan teman kita ya. Melihat selalu dengan cermat pun susah karena banyak orang, jadi mata itu seliweran, nggak bisa ingat sama temen. Kadang lupa sedetik atau 2 meter aja udah deket, tetap nggak kelihatan ya, karena kalau lagi rame boro-boro kita ingat siapa-siapa ya. Jadi kalau pergi ke toilet usahakan selalu dekat dengan temannya, karena kebanyakan berpisah dari rombongan gara-gara izin pergi ke toilet ya. Dan di sini bukan masalah apa ya, karena masjid ini besar banget. Jadi untuk ke toilet itu harus hati-hati, lebih baik nunggu di depan ya, satu persatu. Jadi sangat tertib ya, daripada masuk semua nggak tahu nanti keluar bakalan bareng apa enggak. Ini ya, ini toilet ya, dan saya informasikan untuk toilet, kalau yang
mau di lantai yang bawah nomor 1 itu usahakan naik atau turun pakai tangga manual ya. Yang turun pakai tangga manual, jangan eskalator atau lift. Itu karena kalau pakai eskalator itu turun paling bawah, lantai yang bawah ya. Jadi kalau lantai yang bawah itu deket dengan parkiran, jangan kemana-mana keluar dari parkiran, karena kalau udah keluar dari parkiran kita bakalan pindah tempat ya. Kalau salah jalur, karena di sana toilet atau tempat air wudhu, nanti ke bawah di sini itu jalan menuju ke toilet yang lain, jadi nggak bisa ntar ketemu sama teman yang menunggu di luar ya. Ini sering saya berpisah itu nunggu, sering saru ya dengan orang-orang yang lagi mengambil wudhu ya. Yang di luar juga banyak yang nunggu ya, bukan kita saja. Kalau waktunya rame atau waktunya sehabis sholat Jumat dan sholat Idul Adha atau Idul Fitri ya, seperti itu. Jadi usahakan kalau di Masjid Nabawi itu jangan jauh-jauh. Kalau pergi 2 orang, apalagi orang yang cukup umur ya. Untuk yang pergi umroh hendaknya waspada ya. Di sini itu kita kan nggak tahu bahasa, jadi kalau pergi umroh itu harus hati-hati, mesti ditemenin dengan orang yang sudah kenal situasi dan kondisi area Masjid Nabawi ya. Walaupun orang baru, kalau orangnya cekatan atau ingat dengan tempat-tempat tertentu, cepat tanggap ya. Itu bakalan ngerti ini toilet nomor berapa, pintu nomor berapa, kita keluar di hotel itu pintu nomor berapa, semuanya ingat semua, mesti diingat semua. Karena kalau kita orang baru di tempat baru itu untuk menyesuaikan diri itu susah. Bukan siapa-siapa, saya termasuknya, termasuk untuk mengingat itu. Kalau udah jalan sekali nggak bakalan ingat, harus berkali-kali ya baru ingat menyesuaikan diri tempat. Ini saya masih berada di sini yang menginformasikan untuk cara pergi ke toilet dan gimana cara menunggunya ya. Menunggu di toilet itu harus di depan sini ya. Ini lagi sepi, di depan pintu toilet ya. Jadi jangan masuk dua-duanya. Kalau masuk dua-duanya, karena di dalam itu kalau lagi rame, toilet itu berbaris nunggunya sampai 3-5 orang ya. Kalau lagi sepi sekarang nggak apa-apa, langsung masuk toilet, nggak ada yang antri, bahkan sudah terbuka, nggak ada yang pakai. Tapi kalau di hari-hari tertentu, Masya Allah, toilet itu pasti antri berderet, banyak pintu toilet itu, satu pintu minimal 2-3 orang sampai 5 bahkan lebih ya. Jadi untuk para jamaah umroh yang berziarah ke Masjid Nabawi ini, ke makam Rasulullah SAW, itu harus waspada. Kalau pergi ke toilet, izin dari rombongan itu harus ada yang menjaga di depan pintu agar jangan lepas dari rombongan ya. Oke. Tidak kurang-kurangnya Rian Survivor ya. Rian Survivor ini channelnya mendoakan untuk para subscriber atau viewers baru yang berada dimanapun. Saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kalau ada niat pergi ke tanah suci, insya Allah terkabulkan niatnya, disegerakan agar pergi ke tanah suci menjalankan ibadah haji dan umroh dan berziarah ke tanah suci Masjidil Haram, Masjid Nabawi, makam Rasulullah SAW ya. Disinilah tempat para orang-orang Islam berkumpul dari berbagai negara ya. Masya Allah, di sini kita bisa lihat orang-orang dari manapun dengan berbagai budaya, berbagai style pakaian, dari mulai bersih, putih, kotor, batik, semua ada, abaya, pokoknya macam-macam ya. Yang orang hitam, orang putih, kulit coklat, kulit sawo mateng, Indonesia termasuk kulit sawo mateng ya.
Disinilah tempatnya perbedaan disatukan, berkumpul, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala keinginannya terkabulkan ya. Masya Allah, disinilah tempat persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam di dunia ya. Masya Allah, semoga kurang aduh, lagi kurang enak badan ya Kang Rian itu karena lagi batuk. Semoga para viewers bisa menjalankan ibadah umroh dan pergi ke tanah suci ya. Masya Allah, ini saya menunggu waktunya azan isya ya, mau menjalankan sholat isya, kemudian nanti saya mau pergi ke Masjid Al-Gumamah ya. Kita update Masjid Al-Gumamah di sana. Masjid yang sudah dimuseumkan ya ini. Nanti saya mau update ke sana. Untuk sementara saya update untuk gimana caranya mengambil air wudhu di Masjid Nabawi ya. Seperti itu, ada WC yang buka sebelah mana, turunlah ke sana. Kalau mau ke lantai paling bawah naik eskalator atau lift ya. Kalau mau yang lantai nggak terlalu bawah, turun pakai yang manual ya, jangan pakai yang lift, karena kalau yang lift itu eskalator itu turun ke bawah, paling bawah yang di tempat parkiran mobil ya. Jadi bisa kesasar kalau nggak tahu di sana itu banyak orang. Jadi jangan dalam-dalam, naik yang manual saja. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita jalan ke sana, ini adalah belakang Masjid Nabawi ya. Kalau kita jalan ke sana, ujung sana itu Jannatul Baqi ya. Jannatul Baqi itu makam untuk para kaum muslimin yang meninggal di area Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya. Kota Madinah Al-Munawwarah, itu orang-orang tertentu bisa dimakamkan di sana ya. Masya Allah, ini sudah mulai nampak berseliweran orang-orang mau menjalankan sholat isya ya. Sekarang waktu menunjukkan jam 7 kurang 2 menit. Kalau nggak salah hari ini itu isya jam 7 lewat 6 menit atau 7 menit ya untuk kajian isyanya. Masya Allah, ini itu kita lihat ke sana ya. Itu termasuk pintu untuk menuju ke Masjid Nabawi ini ya. Banyak orang berbondong-bondong dari sana. Itu pintu itu dijaga ketat oleh askari ya, polisi atau polisi Masjidil Haram ya. Di situ kita dicek untuk tawakalna, aplikasi yang sudah divaksin 2 kali atau apa namanya, lupa. Oke, yang lain saja saya menginformasikan. Dari sinilah kita bakalan apa namanya, nih, disinilah kita bisa melihat ya Rodoh atau makam Rasulullah SAW masuk dari daerah sini ya, daerah pintu daerah sini ya. Ini dari sini makam Rasulullah SAW, jadi masuk ke sana itu dengan aplikasi ya atau tasre, nggak tahu sekarang pakai tasre apa enggak. Disinilah di bawah kubah itu makam Rasulullah SAW berada ya, dan di sana ada khotbah ya, tempat mimbar untuk sholat Jumat ataupun sholat hari besar yang lainnya di sana. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di sini tuh
area paling strategis untuk pergi ziarah ke makam Rasulullah SAW. Saya udah berapa tahun ya, berapa bulan nggak masuk ke Rodoh karena nggak tahu syaratnya sekarang pakai apa pakai tawakalna saja atau yang lainnya, karena saya tidak update ya untuk masalah masuk ke Rodoh, karena dulu harus pakai tasreh ya masuk ke Rodoh itu, dan sekarang nggak tahu cuma pakai tawakalna apa pakai apa. Dan nanti kalau nggak pakai apa-apa tasreh atau izin masuk itu, nanti kita update masuk ke Rodoh ya, agar para subscriber tahu Rodoh itu kayak apa, seperti apa, bisa melihat langsung dekat dari makam Rasulullah SAW ya. Oke, jangan panjang-panjang untuk video vlog kali ini karena baterainya juga tinggal sedikit ya. Lebih baik kita cut saja agar bisa update di tempat yang lainnya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dari Kota Madinah. Kang Rian Survivor undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.